أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita munajatkan kembali kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka kita melangkah kepada pembahasan tentang usulul aqidah al-islamiyah, dasar-dasar dari aqidah islamiyah. Hal ini tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami makna daripada akidah serta pengertian tentang akidah al-islamiyah dan apa yang menjadi barometer ukuran benarnya akidah seorang manusia. Kemudian kita juga telah mengupas tentang pentingnya dakwah dalam masalah akidah ini, dan dia adalah apa yang diprioritaskan oleh para nabi dan rasul di dalam dakwah mereka, termasuk nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengupas dan melihat apa saja usul dasar dari akidah Islamiyah tersebut. Maka kalau kita lihat di dalam usulul aqidah al-islamiyah, dasar-dasar akidah Islam ini adalah pertama al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat, wa bil qadri khairihi wa syarrih, yaitu beriman kepada takdir, apakah takdir yang ditetapkan kepada kita baik ataupun buruk. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah dasar dari akidah Islamiyah yang kita juga sebut dengan istilah rukun iman, di mana poin-poin yang menjadi dasar akidah Islamiyah atau yang kita namakan juga dengan sebutan rukun iman adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan baku berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya umat ini, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada suatu ungkapan yang mengatakan tentang dasar akidah Islamiyah atau rukun iman yang telah baku di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta telah tetapnya konsensus umat tentang poin-poin ini,
Lalu jika ada orang menepiknya, orang mengatakan ini tidak ada, ini sebetulnya tidak sampai kepada 6, hanya 5 dan sebagainya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini berarti dia telah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi konsensus umat, kesepakatan atau ijma'nya umat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa tahun yang lalu mencuat ke permukaan sebuah statement yang diungkapkan oleh salah seorang yang ditokohkan di masyarakat kita, bahkan di negara kita ini. Ada yang berpendapat bahwasanya rukun iman itu hanya 5. Karena keimanan kepada takdir, keimanan kepada adanya takdir, baik ataupun buruk, ini tidak terdapat di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Itu alasan dia yang pertama. Ayat yang dimaksudkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Maka nas dari ayat yang mulia ini di sana tidak disebutkan adanya tentang takdir. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan walakinnal birra, yang dinamakan dengan albir, kebaikan itu adalah man amana billah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wal malaikah, iman kepada malaikat, wal kitab wan nabiyyin. Hanya 5. Maka ini dijadikan alasan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya iman kepada takdir bukanlah bagian dari apa yang dijelaskan sebagai rukun iman, karena tidak terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Padahal tadi sudah kita katakan poin-poin yang dijadikan usul al-aqidah al-islamiyah atau yang kita namakan dengan rukun iman itu baku berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga konsensusnya umat ini, konsensusnya para ulama, ijma'nya para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah satu kekeliruan dan kesalahan terjadi ketika kita hanya melihat ayat, satu ayat seperti yang terdapat dalam ayat ini, tapi kita tidak melihat kepada ayat yang lain. Dan di sini jugalah celah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketimpangan ketika kita hanya melihat kepada Al-Quran dan kita tidak melihat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika suatu waktu Nabi bersama para sahabat sedang duduk, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, kata Umar bin Khattab, syadidu bayadi thiyab, syadidu syawadi sya'ri, di mana dia berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, menunjukkan kegagahan daripada lelaki tersebut. Lalu kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnada rukbatahu ila rukbatihi. Kemudian dia temukan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Sebagian para ulama mengatakan di atas paha dia sendiri, dan sebagian ulama mengatakan maksudnya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang tadi bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, sampaikan kepada saya, ceritakan kepada saya tentang iman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al iman an tashhada an la ilaha an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli, sampai akhir. Yang menunjukkan semuanya 6 poin ini dari apa yang kita sebut dengan rukun iman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Sehingga celah yang dikatakan oleh orang tadi, dia mengatakan tidak terdapat dalam ayat, maka ini
Tidak termasuk dari rukun iman karena tidak terdapat dalam ayat itu. Tidakkah dia melihat kepada ayat yang lain? Dan tidakkah dia melihat kepada hadis Nabi SAW? Disinilah celahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kesalahan fatal ketika seseorang hanya melihat satu ayat atau hanya melihat Al-Quran, tidak melihat kepada hadis Nabi SAW. Dengan ini dia akan membuang salah satu dari rukun yang terpenting di dalam agama kita. Dan ini dijadikan alasan pertama. Alasan kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang dari murid dari orang yang mengagumi sang tokoh tersebut secara langsung mengatakan kepada saya kekagumannya terhadap tokoh ini, lalu kemudian dia mengatakan, saya bertanya langsung kepada yang bersangkutan tentang apa yang saya dengar selama ini, bahwasanya beliau mengatakan rukun iman itu hanya 5, tidak ada iman dengan takdir. Lalu kemudian saya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, kata teman saya ini, yang langsung berbicara kepada saya, menceritakan kepada saya, lalu kemudian dia katakan, betulkah Bapak mengatakan, mengeluarkan statement seperti ini? Lalu si fulan ini, orang yang ditokohkan ini, menjawab benar. Lalu dia sebutkan alasannya. Lalu kemudian alasannya adalah ayat yang tadi. Ini pertama. Alasan kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa katanya? Dia mengatakan, karena kesalahpemahaman masyarakat Indonesia tentang takdir, karena itulah etos kerja masyarakat Indonesia berkurang. Saya minta dia mengulangi kalimatnya. Lalu dia ulangi kalimatnya. Dengan penuh kebanggaan dia menceritakan bahwasanya tokoh tadi mengatakan, karena kesalahpemahaman masyarakat Indonesia tentang takdir, maka inilah yang menyebabkan etos kerja mereka berkurang. Dan dia sangat bangga sekali dengan pemikiran ini yang memberikan kemajuan dan motivasi kepada masyarakat Indonesia Muslim khususnya, untuk mereka memiliki etos kerja, untuk mereka giat di dalam apa yang mereka geluti. Makanya katanya, karena kesalahpemahaman tentang takdir, etos kerja mereka berkurang. Lalu saya bantah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan, ketika dia katakan penyakitnya adalah etos kerja masyarakat Indonesia berkurang, apa sebabnya? Karena kesalahpemahaman, bukan karena takdir, bukan karena iman kepada takdir, tapi karena kesalahpemahaman. Justru kalau etos kerja berkurang, dan ini adalah sesuatu yang negatif, disebabkan karena kesalahpemahaman, jangan iman kepada takdirnya dibuang, tapi kesalahan ini yang harusnya diluruskan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat sesuatu yang terjadi dengan sebuah retorika dan pola fikir yang dilihat positif bagi masyarakat, ketika memberikan sebagai motivasi bagi kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang giat dan rajin di dalam usahanya, lalu kemudian dengan itu mereka menepis apa yang telah baku di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Padahal dari redaksinya sendiri mengatakan hal itu disebabkan bukan karena imannya, tapi karena kesalahpemahaman. Maka ini yang mestinya diluruskan. Kenapa? Karena dia tidak memahaminya berdasarkan usul al-aqidah al-islamiyah as-sahihah. Dia tidak mempelajarinya dari dasar-dasar akidah Islam yang benar. Dia tidak melihat kepada ma yastamiddu alaihi al-kitab was sunnah. Telah kita katakan akidah islamiyah as-sahihah, akidah islamiyah yang benar adalah ma yastamiddu minal qur'ani was sunnah, yaitu apa yang tetap selaras senada dengan yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita ke depannya adalah kita mengupas satu persatu dari dasar-dasar akidah Islamiyah ini. Walaupun sepertinya ini adalah pelajaran yang sangat mendasar, di mana dari kecil kita sudah diajarkan tentang rukun iman ini, tapi ada penjabaran yang harus kita dudukkan. Seperti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesalahpemahaman tentang takdir tadi. Kemudian ada juga yang ingin kita dudukkan di dalam permasalahan keimanan kepada hari akhirat. Apa yang menjadi poin dari keimanan kepada hari akhirat tersebut?
Pada umumnya kita memahami rukun iman percaya kepada hari akhirat, yaitu percaya kepada hari kiamat, terjadinya kiamat. Harusnya kita fahami kiamat itu hanyalah bagian daripada akhirat. Apa yang dikatakan dengan akhirat tersebut? Yang dikatakan dengan akhirat adalah apa yang ada setelah kematian. Maka termasuk rukun iman kepada hari akhir, yaitu iman dengan adanya fitnatul qabri. Iman dengan adanya pertanyaan malaikat di alam kubur. Dari pertanyaan ini, disitulah nanti beralih kepada permasalahan adanya naimul qabri dan adanya azabul qabri. Dari pertanyaan dan malaikat di dalam kubur tersebut, nanti beralih kepada permasalahan apakah seseorang mendapatkan nikmat kubur ataukah dia mendapatkan azab kubur. Padahal belum terjadi kiamat, tapi ini adalah termasuk bagian dari keyakinan kita, akidah kita terhadap rukun, yaitu percaya kepada hari akhirat. Bukan hanya kejadian dan kedahsyatan hari kiamat. Memang kedahsyatan dan kejadian hari kiamat, dan apapun yang terjadi di dalam permasalahan yang berkaitan dengan kiamat, mulai dari mizan, yaitu timbangan, mulai kemudian dari dalam pembahasan sirat, titian yang akan dilalui oleh setiap manusia, ini juga bagian dari iman kepada hari akhirat. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan dalam masalah akhirat juga berkaitan dengan asyaratus sa'ah, dengan tanda-tanda hari kiamat, karena ini juga adalah bagian daripada iman kepada hari akhirat. Kitab, bagaimana keyakinan kita, keimanan kita kepada Alkitab, kepada adanya Injil, kepada Zabur, kepada Taurat, kepada Al-Quran, dan apa yang membedakan keyakinan kita terhadap Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ini juga akan menjadi pembahasan terhadap keimanan kepada Alkitab tersebut. Rasul, tentang perbedaan apa Nabi dan apa Rasul. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga adalah termasuk dari bagian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dasar keimanan kita, rukun iman kita, yaitu keimanan kepada adanya Rasul, Nabi dan Rasul. Harus kita yakini, harus kita imani. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita katakan harus duduk bagi kita perbedaan antara Nabi dan Rasul? Karena pada umumnya di kurikulum-kurikulum yang ada, ketika dibedakan dalam penjelasan perbedaan antara Nabi dan Rasul, dikatakan bahwasanya Nabi adalah lelaki yang Allah berikan wahyu kepadanya dan dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sementara Rasul, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu laki-laki, karena tidak ada Rasul ataupun Nabi dari kalangan wanita, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini yang terdapat di dalam buku-buku kurikulum pendidikan, baik di sekolah umum maupun di madrasah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahu yaumal qiyamah bilijamin min nar." Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu dan dia mengetahuinya, lalu dia sembunyikan, maka dia mendapatkan ancaman, Allah akan meletakkan lijam. Lijam biasanya di terjemahan hadis itu disebutkan belenggu. Lijam sebetulnya bukanlah belenggu, tapi lijam adalah tali yang dirangkai, tali yang dijalin, yang dipasangkan di mulut hewan. Biasanya di onta yang dibawa berjalan itu dipasang di mulutnya, tali penutup dari mulut onta tersebut. Ini yang disebut dengan lijam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyembunyikan ilmu ketika ditanya dan dia tidak mau menjawabnya, dia tidak mau berbagi ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah ancam dia dengan lijam dari api neraka. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang sekolah, maaf, dia beli buku, dia meninggalkan kampung halamannya, dia bersusah-susah di pesantren, makan ala kadarnya. Orang sudah makan ala Eropa, ya, dia masih makan ala kadarnya.
Ya, orang senang dengan kebebasan hidupnya, dia terkungkung di yang berusaha terus untuk lari sedikit kena botak. Menderita, belajar, dapat ilmu, ditanya dapat ancaman. Nabi dapat wahyu. Masa tidak wajib menyampaikan kepada umatnya? Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di sini adalah penjelasan yang sangat harus kita luruskan. Yang perlu sekali untuk kita luruskan. Antara Nabi dan Rasul, jangankan Nabi dan Rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berilmu dia cari, bahkan jungkir balik dia mencari ilmu tersebut. Ketika dia ditanya, dia tidak boleh menyembunyikan, dia wajib menyampaikan. Dia wajib memberikan bagian dari ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Kalau tidak, ini ancamannya. Makanya ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah perlu kita luruskan, dan insya Allah akan kita kupas dalam pembahasan iman kepada Rasul. Iman kepada malaikat. Betulkah malaikat yang wajib kita imani hanya 10? Berapa jumlah malaikat? Betulkah nama-nama malaikat seperti yang dihafalkan oleh anak-anak kita di TPA? Malaikat Jibril, ya, yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Israel, apa tugasnya? Betulkah ada nama malaikat Israel? Mana dalilnya? Dari mana ini datang penamaan Jibril? Ada di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis. Ya. Ada malaikat ini, ada dalilnya. Sekarang pertanyaannya, Israel, adakah dalil yang menunjukkan nama malaikat itu Israel? Adakah dalam Al-Quran? Adakah dalam hadis? Tidak. Mana dalilnya? Dalam qasidah Bila Israel. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan kita kupas pada keimanan kepada malaikat. Iman kepada Allah. Apa saja bagian dari iman kepada Allah? Apakah rusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salah di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kita melihat serta memahami dalil-dalil yang menjelaskan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Dan berapa jumlah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana kita menyebutkan salah satu sifat kepada Allah, lalu kita sifatkan kepada makhluknya? Apa hukumnya? Lalu bagaimana kita memandang sifat Allah ketika sifat itu kita lekatkan kepada manusia dan itu menunjukkan kekurangan, yaitu sesuatu yang negatif. Tetapi ketika itu disifatkan kepada Allah, dia adalah sifatul kamal, dia adalah kesempurnaan. Apa contohnya? Contohnya, Pak, kalau sudah beberapa hari Bapak tidak tidur, sudah beberapa hari tidak tidur, Bapak pergi ke dokter, apa kata dokter? Oh, aman nih Pak, tidak apa-apa Pak, lanjutkan. Tidak ada. Pasti dokter kasih resep. Ini Bapak kena apa namanya, susah tidur itu Pak, ini obatnya. Negatif, kekurangan yang harus diobati, yang harus diperbaiki. Mata Bapak terbuka saja, tidak ngantuk-ngantuk, sudah 3 kali 24 jam. Ini perlu merujuk ke dokter biar dikasih obat. Tetapi ketika dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang mana Allah tidak tidur dan Allah tidak, ini sifat kamal, sifat sempurna. Ketika itu disebutkan kepada makhluk, dia akan menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang harus diobati. Tapi ketika dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, innaha sifatul kamal, sesungguhnya itu adalah sifat yang sempurna. Sekian tahun seseorang membina rumah tangga, Bapak dan Ibu, ya, bertahun-tahun, bahkan lebih 10 tahun. Ketika dia tidak dikaruniai anak, maka dia sudah mulai sibuk. 1 tahun 2 tahun tidak ada tanda-tanda kehamilan, dia mulai sibuk. Periksa sana, periksa sini, cari obat ini, cari obat itu. Kenapa? Karena ini sifat negatif. Ketika dikatakan lam yalid, tidak beranak, ini sifat negatif. Tetapi ketika dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala lam yalid
Walam yulad. Ini sifatul kamal. Ini dalam asma wa sifat. Dan ini adalah keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua sifat-sifat Allah adalah sifatul kamal. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Nah, ini iman yang insyaallah ta'ala akan kita kupas. Apakah keimanan bersentuhan dengan asma wa sifat atau seperti apa? Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, yang insyaallah kita kupas pada pembahasannya. Intinya di sini yang ingin juga kita dudukkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah tentang iman. Rata-rata di dalam semua kurikulum pendidikan, baik mulai dari jenjang dasar, menengah, pertama, menengah atas, sampai perguruan tinggi, ketika dikupas tentang masalah iman, rata-rata yang dikatakan iman adalah percaya. Lalu kalau kita tanyakan apa itu iman kepada Allah, semuanya akan menjawab iman kepada Allah adalah percaya Allah ada, percaya Allah mencipta, percaya Allah berkuasa, percaya Allah mengatur segalanya, percaya. Itulah iman. Dan ini selalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang telah ditanamkan kepada anak-anak kita di setiap jenjang pendidikan. Yang mereka tahu iman itu adalah percaya. Percaya Allah Esa, percaya Allah ada, percaya Allah berkuasa, percaya Allah mencipta. Maka ini yang mereka katakan iman. Baik. Pertanyaannya, apakah iblis percaya Allah ada? Pasti mereka menjawab percaya. Dari mana Anda tahu iblis percaya bahwasanya Allah ada? Rata-rata, ya, ini survei membuktikan, Pak. Rata-rata mereka menjawab, ya iblis kan dulu pernah di surga, tahu dia kalau Allah ada. Rata-rata jawabannya seperti itu, lebih dari 40%. Pertanyaan berikutnya, apakah iblis percaya Allah mencipta? 100% menjawab percaya. Dari mana Anda tahu iblis percaya Allah mencipta? 25% menjawab karena ada di dalam Al-Quran. Selebihnya mengatakan tidak tahu. Ada di dalam Al-Quran. Apa isinya di dalam Al-Quran? Dikatakan oleh mereka bahwasanya dalam Al-Quran ketika Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada yang telah aku ciptakan? Lalu iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar. Kata iblis, engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan dia, yaitu Adam, engkau ciptakan dari tanah. Pengakuan iblis bahwasanya dia yakin, bahkan itu dia ucapkan, bahwasanya yang menciptakan itu siapa? Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah iblis yakin Allah berkuasa? Mereka menjawab 100%, Pak, yakin. Dari mana Anda tahu? Kurang dari 5% menjawab, ya, kurang dari 5% menjawab karena di dalam Al-Quran, ya, 95% mengatakan tidak tahu. Yang tahunya iblis yakin. Tapi dari mana dia tahu iblis yakin? Tidak tahu. Kurang dari 5% menjawab bahwasanya ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah murka kepada iblis, Allah usir iblis dari surga. Lalu kemudian iblis bertekad akan mengganggu dan menggoda manusia. Dan iblis sadar untuk mengganggu manusia ini butuh waktu yang sangat panjang. Dan iblis berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah panjangkan umurnya.
Makanya iblis mengatakan dalam Al-Quran, kita bantu. Karena mereka tidak tahu jawaban ayatnya, tapi tahu alur kisahnya. Kita bantu. Betul, di dalam Al-Quran Allah menceritakan, iblis meminta kepada Allah, wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Di sini iblis butuh untuk menggoda manusia agar Allah tidak matikan dia. Ini membuktikan bahwasanya iblis yakin Allah yang mematikan, sebagaimana iblis yakin Allah menciptakan. Makanya iblis meminta kepada Allah, karena iblis yakin Allah berkuasa, hanya Allah yang mampu bisa melakukan itu, yaitu kata iblis, Rabbi. Iblis mengatakan, Rabbi ya Rabbku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan umurku, panjangkan umurku hingga hari kiamat. Karena iblis tahu yang berkuasa memanjangkan umur hanya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang mampu memberikan itu, hanya Allah, kecuali Allah. Di sini nampak bahwasanya iblis yakin Allah berkuasa. Makanya iblis hanya minta kepada Allah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang meminta kepada selain Allah, timbang sendiri antara dia dengan iblis. Iblis saja tahu ketika dia butuh sesuatu, dia minta kepada siapa? Dia tidak datang ke kuburan-kuburan, dia tidak datang ke pohon-pohon keramat. Karena dia tahu yang bisa memanjangkan umur, yang bisa melakukan itu, yang berkuasa untuk itu hanya Allah. Makanya iblis meminta kepada Allah. Ungkapan kita selanjutnya, pertanyaan kita terakhir. Kalau iman itu percaya Allah ada, Allah esa, Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah berkuasa, Allah berkehendak, berarti iblis bingung sendiri, takut untuk melanjutkan. Kalau kita katakan keimanan, yang namanya iman itu hanyalah percaya kita Allah ada, Allah esa, Allah berkehendak, Allah mencipta, berarti mau tidak mau kita akan mengatakan iblis. Sementara Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak beriman, dia kafir. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan iman, Nabi mengatakan bahwasanya iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb, keyakinan di hati, wan nutqu bil lisan, wal amalu bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil asyan. Kata Nabi SAW menjelaskan apa yang disebut dengan iman itu. Iman itu adalah keyakinan di hati. Yakin kita Allah ada, Allah berkuasa, Allah mencipta, Allah esa. Yakin di hati kita, yakin itu belum iman. Baru satu pilarnya. Wan nutqu bil lisan. Keyakinan yang di hati tadi kita ucapkan secara lisan, kita beriman, kita yakin. Maka berdirilah pilar yang kedua. Wal amalu bil arkan. Yang ketiga, sehingga berdirinya iman tersebut, yaitu mesti kita aplikasikan di dalam perbuatan kita. Apa buktinya kita yakin Allah menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Apa implementasinya dalam hidup kita? Terlihat ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini tadi. Dan ketika salah satu dari pilar ini tidak ada, maka runtuhlah keimanan. Karena kalau kita katakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan, kepercayaan di hati saja sudah kita katakan iman, ini akan memaksa kita untuk mengatakan iblis beriman. Kalau kita katakan cukup dengan ucapan dan perbuatan tanpa berangkat dari hati, saya ulangi, kalau kita katakan cukup dengan ucapan di lisan dan perbuatan, tetapi tidak berangkat dari hati,
Ini akan memaksa kita mengatakan orang-orang munafik adalah beriman. Karena mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman. Mereka salat, mereka duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk bersama para sahabat, mereka salat, mereka berjihad. Aplikasi yang mereka tunjukkan, tapi ketika tidak berangkat dari hatinya, di mana hati mereka mengingkari, mereka menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan, menampakkan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Akan diazab, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di kerak-kerak api neraka. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sangat pentingnya bagi kita memahami apa yang akan kita jadikan di dalam keyakinan kita tadi, sehingga itu berangkat dari hati kita dan itu yang kita ucapkan, serta ada wujud nyata dalam perbuatan kita, dan itulah iman. Lalu kata Nabi SAW, yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, dan wa yanqusu bil isyan, dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang dinamakan dengan iman. Nah, dari bagian-bagian rukun iman ini mesti jelas bagi kita apa yang harus berangkat dari keyakinan kita dan bagaimana yang kita ucapkan keimanan kita. Kita ambil satu contoh iman kepada Allah, bagaimana kita mengaplikasikannya di 3 pilar ini, yaitu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan dalam perbuatan kita. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan kepada Allah bisa saja sesuatu yang menggerogoti dan mengotori pilar keimanan kita ini, bisa saja ada dalam hati kita, dan bisa saja itu terucap dalam ucapan kita, dan bisa juga itu ada di dalam perbuatan kita. Begitu juga keimanan kepada malaikat, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada kitab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harusnya kita fahami, sehingga menggambarkan kepada kita bahwasanya walaupun, kembali saya katakan, walaupun kita mengira ini adalah pembahasan rukun iman, pelajaran anak TPA, pelajaran anak SD, iman kepada Allah, rukun iman ada, enggak, ini pembahasannya lebih mendetail insyaallah taala. Akan menjurus kita kepada permasalahan yang mengakar dalam permasalahan ini, dan insyaallah kita tambahkan dengan referensi yang lain dari apa yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab ini. Insyaallah kita tambahkan dengan referensi-referensi yang lain yang mendukung pembahasan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada kita insyaallah taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Selanjutnya silahkan kalau ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak. Karena ada jin dalam setan dalam manusia, ada setan dalam jin. Baik. Apakah pengalaman saya mungkin menyebutkan setan itu adalah sifat. Kalau dia guru, dia sifat. Jadi bukan makhluk. Iya. Tidak ada wujud makhluk yang namanya setan. Oke, nanti kita. Karena saya meyakini karena ada jin, setan dalam bentuk jin, ada setan dalam bentuk manusia. Sehingga saya lebih suka setan itu sifat, bukan makhluk. Oke. Berarti perlu kita jelaskan, dalam makhluk yang Allah ciptakan, jika kita lihat dari asal penciptaan, maka Allah menciptakan makhluk ini dalam 3 bentuk. Kalau kita lihat dari sisi penciptaan, makhluk ada 3. Ada makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka adalah malaikat.
Ada makhluk yang Allah ciptakan dari api. Itulah jin. Makhluk yang Allah ciptakan dari api, jin. Ada makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Itulah manusia. Maka ada 3 makhluk ini, malaikat, jin, manusia. Tidak ada yang lain. Kalau kita lihat dari sisi penciptaan, dari asal penciptaan. Lalu iblis itu adalah sama dengan Adamnya pada manusia. Maka iblis Adamnya di makhluk jin, moyangnya jin. Adam moyangnya manusia. Ya, itu dia yang namanya iblis. Iblis memiliki keturunan jin dari bangsa dia, sebagaimana Adam memiliki keturunan, itulah kita. Dan jin, iblis memiliki keturunan, itulah bangsa jin. Pada manusia dan jin, kita keluarkan dulu malaikat. Pada manusia dan jin, ada di antara manusia yang beriman, ada di antara manusia yang kafir. Ada di antara manusia yang baik, ada di antara manusia yang buruk. Itu juga sama dengan apa yang ada dalam kehidupan jin. Ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Yang manapun dari 2 golongan ini, capek saya begini, saya tukar. Ya. Yang manapun dari 2 golongan ini, apakah dari jin ataupun manusia, bagian yang jahat itu namanya setan. Makanya dikatakan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Makanya kalau ada orang yang nakal, yang jahat, setan nang mah. Itu betul. Karena setan itu penyebutan apakah bagi manusia ataupun jin yang jahat itu disebut setan. Dan termasuk kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita menyebut iblis setan karena iblis kafir. Tapi ada keturunan yang baik. Dan dari bangsa jin ini, yang tidak meninggal sampai hari kiamat, yang ditangguhkan umurnya iblis. Adapun jin-jin yang lain tidak. Jadi bisa saja dia mati. Jadi itulah yang disebut dengan iblis. Sudah kenal, Pak? Sudah kenal? Nah, tak kenal maka jangan. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan, terakhir. Iya. Ini tujuannya nilai ekonomisnya cukup tinggi. Kadang ada orang itu aktif dalam bidang tertentu. Memang ilmu agama nggak laku. Silakan. Orang itu kalau sudah punya ilmu bidang tertentu dalam ini dari profesinya itu, kadang suka sekali dia ini membagi-bagi ilmunya. Apakah termasuk terancam dalam hadis yang tadi? Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ilmu profesi, ya, kenyataannya banyak orang-orang kalau sudah ahli itu dia sembunyikan ilmunya. Ya, pertanyaannya apakah dia terkena ancaman dengan hadis tadi? Mari kita lihat kembali hadis yang tadi kita bacakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin," kata Nabi. Barang siapa man su'ila an ilmin,
barang siapa yang ditanya tentang ilmu, nah ini peserta kursus bahasa Arab mau saya tes, ilmin nakiroh atau ma'rifah? Mana peserta bahasa Arabnya bang? Hah? Belum masuk lagi. Oi. Bagusnya ini tidak saya terangkan biar semangat belajar bahasa Arabnya. Kalau saya terangkan udah tahu jawabannya dari Ustadz, tidak mau kursus nanti. Tunda aja. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, ilmin di sini Nabi menyebutkan nakirah, yaitu umum. Dan di dalam kaidah bahasa Arab, an-nakiratu tufidul umum. Apa nakirah itu? Nakirah yang umum sifatnya, bukan sesuatu yang terkhusus. Maka ketika Nabi katakan man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, ilmu apa saja, ilmu apa saja, selama itu adalah ilmu, ilmu itu sesuatu yang dipelajari dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang mulia ini. Makanya Nabi menyebutkannya secara nakirah yang menunjukkan itu secara umum, termasuk seperti itu. Ketika ditanya dan dia menyembunyikannya, tidak mau berbagi dengan alasan saya capek penelitian, saya capek mengadakan riset begini-begini, terkenakah dia ancaman berdasarkan hadis tadi? Melihat redaksi daripada hadis, Nabi mengatakan man su'ila an ilmin, dan itu bentuknya dalam bentuk nakirah, wan nakiratu tufidul umum, dan nakirah ini menunjukkan keumuman. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga HTTV mendekatkan umat dengan ilmu dan ahlinya.